Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisa saya, yaitu kegiatan ibadah di bulan Ramadan di Mushola Ainul Yakin, Desa Sekuningan Baru, Kecamatan Baleriang, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Di sini saya akan memaparkan beberapa penjelasan mengenai kegiatan di bulan Ramadan. Dunia saat ini sedang dilanda masalah yang luar biasa hebatnya di tahun 2020. Muncul sebuah virus yang sudah kita ketahui semua bernama COVID-19 atau biasa kita sebut dengan virus corona. Virus ini pertama kali muncul pada akhir tahun 2019 dan menyebar sangat cepat di seluruh Cina. Saking banyaknya korban yang berjatuhan, pihak pemerintah dan juga tenaga medis banyak yang kewalahan. Dan juga tidak hanya orang-orang biasa saja, namun dari tenaga medis pun merasakan dampaknya dan mereka juga ada yang terkena virus ini. Virus ini telah menyebar di 213 negara termasuk negara kita, di mana negara kita juga terkena dampak yang cukup besar, terutama dampak ekonomi. Namun, di sini saya akan menjelaskan dampak bagi agama Muslim, yang mana pandemik ini bertepatan dengan bulan Ramadan di tahun 2020, di mana bulan Ramadan biasanya orang-orang berkumpul untuk bersilaturahmi, untuk berkumpul keluarga, dan juga untuk beribadah bersama. Dengan adanya pandemi ini, Ramadan kali ini sangat berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Banyak keluarga yang terpisahkan jarak dan waktu. Namun, pembatasan ini demi kemaslahatan kita bersama untuk memutus rantai COVID-19. Sampai tanggal 11 bulan 6 2020, jumlah pasien terinfeksi virus corona di seluruh dunia berjumlah 7.447.996 orang, dan dari jumlah tersebut 419.382 pasien meninggal dan 3.792.036 dinyatakan sembuh. Sedangkan di Indonesia pada tanggal 11 bulan 6 2020 jumlah pasien terinfeksi virus corona berjumlah 35.295 dengan pasien sembuh 12.636 dan yang meninggal ada 2.000 orang. Banyak negara yang menciptakan berbagai cara untuk memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Di antaranya ada physical distancing, jaga jarak, pembatasan sosial berskala besar, isolasi mandiri, pelarangan mudik, dan juga menyarankan kita untuk tetap berolahraga dan juga meminum vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Itulah beberapa strategi yang dilakukan oleh negara untuk memutus rantai virus COVID-19 ini. Selanjutnya adalah hasil analisis kegiatan di bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Yang pertama, ada pelaksanaan ibadah pada bulan puasa, yaitu sholat tarawih dan juga pembayaran zakat fitrah di Mushola Ainul Yakin. Berdasarkan surat edaran yang diberikan oleh pihak desa, di mana alhamdulillah sekali di daerah saya itu sampai saat ini zona hijau, tidak ada yang terkena virus corona. Jadi kami diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah seperti biasa di musola-musola dan juga di masjid-masjid. Namun, kami juga tetap harus mengikuti protokol kesehatan seperti hanya menggunakan pengeras suara di saat azan saja, menjaga jarak antar shaf, dan tidak bersalaman. Di sini tidak terlalu ketat karena yang melaksanakan sholat tarawih itu hanya orang satu RT saja, dan alhamdulillah satu RT itu tidak ada yang berasal dari zona merah atau pendatang dari zona merah. Dari pemerintahan setempat, sejak merebaknya virus corona ini langsung memerintahkan kepada pihak desa untuk mendirikan posko penanggulangan COVID, yang mana posko ini digunakan untuk
mendata orang-orang yang datang atau orang-orang yang datang dari daerah lain, baik itu masih zona hijau, zona kuning ataupun zona merah gitu. Di mana orang-orang yang datang ini harus melapor. Setelah melapor, mereka dicatat namanya dan diberi lembaran kertas kecil untuk bukti bahwa mereka baru datang. Setelah itu mereka diperintahkan untuk karantina mandiri selama 14 hari. Setelah 14 hari, mereka mengembalikan kertas tersebut ke posko penanggulangan COVID untuk diperiksa ulang bahwa mereka itu benar-benar sehat. Dalam ibadah sholat tarawih juga pada tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana jamaah yang datang sangat sedikit. Setiap malamnya untuk jamaah laki-laki yang datang mungkin hanya 3 atau 4, tetapi untuk jamaah perempuan masih lumayan banyak, 2 atau 3 saf begitu. Dari pihak RT dan juga pengurus musola juga tidak memaksakan mereka untuk datang ke musola melaksanakan ibadah sholat tarawih bersama. Ya kita tahu sendiri, mungkin mereka juga berjaga-jaga dan menjaga diri mereka agar terjauh dari virus ini. Selain sholat tarawih juga ada kegiatan tadarus, di mana kegiatan tadarus pada tahun-tahun sebelumnya itu pasti ramai dengan anak-anak kecil yang antri untuk mengaji. Namun pada tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini hanya ada 2 atau 3 orang saja yang mengaji, dan itu pun tidak ada anak-anak kecil lagi. Itu pun hanya orang-orang tua dan beberapa kadang ada anak mudanya 1 atau 2. Kemudian ada hajatan yang dilaksanakan pada malam ke-23 Ramadan untuk memperingati nuzulul Al-Quran dan juga sekalian hataman bersama-sama. Namun pada tahun ini kegiatan itu ditiadakan dan diganti dengan beberapa ibu-ibu memasak dan dibagikan ke orang-orang di RT kami begitu. Pengelolaan zakat seperti biasa dikelola oleh pengurus musola Ainul Yakin, dan juga pembagiannya sama seperti biasanya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pada saat kegiatan pembayaran zakat, biasanya bapak-bapak itu berkumpul di masjid untuk membuat ketupat bersama-sama untuk diberikan kepada istri-istri mereka. Namun pada tahun ini mereka tidak ada yang berkumpul di musola, namun mereka membuat ketupat masing-masing di rumah. Selanjutnya ada pelaksanaan sholat Idul Fitri dan juga silaturahmi ke tetangga-tetangga atau ke saudara-saudara. Pelaksanaan sholat Idul Fitri sama seperti tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan di masjid besar. Namun berbedanya tahun ini yaitu tidak bersalaman, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Kegiatan sholat Idul Fitri ini juga mendapat beberapa kendala, salah satunya yaitu adanya miskomunikasi antara pengurus masjid dan juga warga setempat. Karena pada hari Jumat sebelum Lebaran itu banyak warga yang mendengar dari pengumuman masjid, yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri dilaksanakan pada pukul 9 pagi. Namun pada saat hari Idul Fitri tiba, ternyata pelaksanaan sholat Idul Fitri itu tetap seperti biasa dilaksanakan pukul 7 pagi. Adanya miskomunikasi ini tidak menghambat para warga untuk tetap berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri pada tahun ini jamaahnya tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, karena pada Idul Fitri tahun ini pelaksanaan sholat Idul Fitri itu dibagi menjadi 3 tempat, yaitu yang utama ada di masjid, dan yang kedua dan ketiga itu di musola-musola di beberapa RT. Untuk kegiatan silaturahmi sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di sini juga diperbolehkan untuk silaturahmi.
Namun rata-rata di depan rumah semua orang itu diberi tempat untuk mencuci tangan agar sebelum masuk rumah mereka mencuci tangan mereka baru bersalaman dan bercengkrama begitu. Tamu yang datang juga tidak sebanyak tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu ada dari daerah lain, ada dari kota lain. Namun tahun ini hanya dari orang-orang sekitar desa saja, hanya dari 2 atau 3 RT saja yang bersilaturahmi. Ketika ada tamu yang datang dari luar daerah, mereka itu harus melewati posko pelayanan COVID terlebih dahulu dan juga mereka diberi waktu untuk berkunjung. Jadi mereka tidak boleh sampai menginap begitu. Kesimpulan, pelaksanaan kegiatan ibadah di Desa Sekuningan Baru tetap dilaksanakan dengan baik walaupun ada beberapa kegiatan keagamaan yang tidak dapat dilaksanakan seperti buka bersama, selamatan nuzul Al-Quran, takbir keliling, dan juga pasar Ramadan. Yang mana kegiatan ini biasanya rutin dilaksanakan di setiap tahunnya. Namun ibadah sholat 5 waktu, sholat tarawih berjamaah, dan juga sholat idul fitri masih bisa dilaksanakan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, baik dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan juga pemerintah pusat. Di Desa Sekuningan Baru juga merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang masih aman dan tidak ada pasien COVID-19. Sehingga dengan pertimbangan ini pihak pemerintah memperbolehkan kami untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Para pengurus musola dan juga pengurus masjid juga tidak melarang warganya untuk tetap berangkat ke masjid melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid-masjid maupun di musola-musola. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.